Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana orang Kristen di masa resesi ini. Ya, saya boleh bilang ini sudah masuk resesi ya, walaupun di beberapa berita dikatakan Indonesia, betul, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan beberapa negara Eropa, sekarang ini justru lebih baik. Bahkan di Inggris Perdana Menterinya sepertinya sudah kehabisan akal bagaimana untuk keluar dari inflasi yang tinggi. Akhirnya dia meletakkan jabatannya, mengundurkan diri dan digantikan oleh seorang Perdana Menteri baru. Nah, ini hebat juga nih, keturunan India, beragama Hindu. Nah, ini hebat ya, negara Inggris dipimpin Perdana Menterinya yang keturunan India, beragama Hindu pula gitu ya. Oke deh, betul Indonesia relatif lebih baik ketimbang tadi yang saya katakan Amerika dan beberapa negara Eropa. Ya, tetapi bukan berarti Indonesia bebas dari masalah. Tetap saja ada kok orang-orang yang kena PHK karena di zaman yang sulit ini banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bisa survive. Apalagi dampak dari pandemi COVID yang sudah sekitar 2 tahunan. Ya, banyak juga perusahaan yang tidak bisa bertahan, akhirnya harus tutup. Kalau dia punya karyawan, karyawannya harus kena PHK. Atau kalau Anda justru pengusaha, Anda harus menutup bisnis Anda. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja, mau itu orang agama Kristen atau orang-orang non-Kristen. Jadi jangan lagi percaya sama pendeta yang bilang orang dunia boleh resesi, kita orang Kristen tetap resesi. Bohong itu. Orang Kristen tidak kebal resesi. Oke? Nah, jadi bagaimana orang Kristen yang sudah terkena dampak gitu ya, walaupun kita secara resmi belum mengatakan sudah masuk resesi. Tetapi kita harus siap-siap. Tahun 2023 jika seluruh dunia tidak bertambah baik, maka kita juga akan terkena dampaknya. Bahkan teman-teman kita dan juga sebagian ya lumayan gitu orang Kristen juga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis dan segala macam. Nah, bagaimana jika Anda adalah bagian dari orang-orang ini yang terkena dampak? Kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, dan segala macam. Nah, di sini Alkitab sudah mengajarkan dan pernah saya bahas juga waktu itu, cuman saya bahas sekali lagi dan saya tambahkan lagi dengan satu binatang, yaitu ayam, khususnya ayam kampung. Nah, yang pertama ini yang Alkitab pernah ajarkan adalah kita orang Kristen itu harus belajar dari semut. Kita buka ya Alkitab kita ya, Amsal 6 ayat 6, 7, dan 8. Amsal 6, ayat 6, 7, dan 8. Saya bacakan di sini ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Menarik ya. Di sini dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Belajar kamu, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Lah, kita kebanyakan orang Kristen, ya saya nggak bisa bilang semua ya, tapi tidak sedikit lah orang Kristen yang merasa terbuai gitu ya. Wah, saya orang Kristen, Tuhan pelihara saya akan dihindarkan dari kesulitan. Ya, kalau dunia resesi, orang Kristen juga pasti resesi. Tidak mungkin kebal gitu.
Ya, jadi jangan percaya lagi lah bilang dunia boleh resesi, orang Kristen tetap resepsi, itu bohong gitu, ya. Ya kecuali kalau Anda masih mengimani. Nah, iman apa itu? Mengimani yang salah, ya kan? Nah, jadi di sini jika Anda terkena dampak, terimalah, karena itu adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Dan jangan Anda menyalahkan Tuhan. Tuhan, engkau jahat Tuhan. Aku sudah memberikan persembahan. Aku sering menyanyikan puji-pujian. Mengapa kesulitan ini engkau biarkan terjadi atas diriku? Waduh, itu doa yang gimana gitu ya. Tuhan disalahkan, dianggap Tuhan tidak pelihara dia sehingga dia mengalami kesulitan. Padahal Tuhan mengizinkan kesulitan ini supaya orang Kristen lebih kuat. Iya. Misalnya Anda berdoa, minta Tuhan jadikan Anda orang yang lebih sabar, karena Anda bukan orang yang sabar, temperamental gitu ya. Dan Anda minta Tuhan tolong buat aku jadi orang sabar. Tuhan malah kasih orang-orang reseh di kehidupan Anda. Terus Anda mau marah sama Tuhan. Tuhan, aku kan minta supaya aku jadi orang sabar. Kenapa kau kasih aku orang-orang reseh, orang-orang yang bermasalah, tukang cari ribut sama aku? Bagaimana aku bisa sabar? Salah. Justru kita dikasih orang-orang reseh, orang-orang yang brengsek lah gitu ya di kehidupan kita, supaya kita bisa belajar sabar. Kan tadi minta Tuhan jadikan aku orang yang sabar. Dikasih latihan. Jadi supaya Anda bisa sabar. Anda bilang, Tuhan, buatlah aku kuat. Hindari aku dari segala macam kesusahan. Dikasih malah kesusahan. Lah Anda marah sama Tuhan. Tuhan, kan saya minta Tuhan hindari aku dari segala ini supaya aku hidupnya tenang. Lu justru Tuhan kasih itu supaya kita ya bisa berjuang dan bisa lebih menunjukkan kitalah orang-orang percaya yang bertanggung jawab, siap menghadapi segala macam kesukaran. Bapak ngomongnya gampang, prakteknya saya sudah praktekkan. Makanya saya berani bicara. Kalau saya belum praktekkan, saya nggak berani bicara. Oke? Nah di sini ayat 6 mengatakan, pergilah kepada semut, hai para pemalas. Lah iyalah, orang Kristen tidak boleh jadi pemalas. Lah kalau Anda jadi pemalas, sudah di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, terus malas gitu ya, jadilah tambah rusak. Jangan malas. Ya iyalah, lakukan saja apa yang bisa Anda lakukan untuk terus menyambung hidup Anda. Nah, ayat 7 lah kita lihat ya. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Orang Kristen, meskipun dia ada pemimpinnya, ada bosnya, ada manajernya, masih suka kerjanya seenak-enaknya. Apalagi kalau dilepas, nggak ada bos gitu. Waduh, dia seenaknya kerja malas-males. Benar apa benar? Dia bener lah. Saya sering lihat kok, kalau ada bos takut kerjanya. Begitu bos nggak ada atau pemimpinnya nggak ada, dia leha-leha gitu. Coba belajar sama semut. Meskipun tidak ada pemimpin atau pengatur atau penguasa, dia tetap kerja. Dia apa? Dia menyediakan rotinya di musim panas. Meski tidak ada pemimpinnya. Nggak perlu dipimpin, nggak perlu diatur-atur. Dia kerja terus. Ya, dia kumpulkan makanannya, menyediakan rotinya di musim panas. Iya, sehingga begitu nanti musim dingin, wah sudah ada makanan. Seharusnya kita juga sama. Ketika kita masih punya pekerjaan, bisnis kita masih bagus, kita siap-siap untuk menghadapi musim dingin. Winter is coming. Itu yang kita harus belajar dari semut. Nah, Alkitab kan sudah ajarkan. Oke? Kita lihat lagi Amsal 30 ayat 25. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Tadi, menyediakan, mengumpulkan rotinya di musim panas. Ketika musim dingin dia nggak bisa keluar dari sarangnya karena dingin, dia tetap punya persediaan makanan di sarangnya. Ya kan? Nah, kebanyakan orang Kristen ketika situasi aman-aman saja, dia tidak menyimpan rotinya. Dia boros, dia foya-foya, sehingga ketika winter is coming, dia tidak punya persediaan lagi. Nah, ini dia harus belajar sama si semut.
Oke? Nah, bagaimana dengan ayam? Khususnya ayam kampung begini. Betul, soal ayam kampung tidak ada Anda cari ayatnya di Alkitab. Tetapi kalau kita penuh hikmat, kita memperhatikan kehidupan binatang, kita lihat nih kehidupan binatang dalam hal ini ayam kampung. Jangan ayam negeri ya. Kenapa? Kalau ayam negeri kan memang dipelihara ya, di kandang. Ada ayam negeri petelur, ada ayam negeri pedaging. Dua-duanya kalau dipelihara oleh peternak, enak dia, tiap hari dikasih makan. Kalau yang petelur diharapkan dengan makanan yang cocok, dia bisa bertelurnya produktif. Kalau dia ayam pedaging, kalau dikasih makanannya cocok, dia bisa bertambah berat badannya. Sehingga ketika saatnya tiba, ketika dijual, beratnya cukup, kira-kira begitu. Nah, tentu ayam negeri ini jika tidak dikasih makan oleh peternaknya, ya matilah. Ya, kita nggak bicara ayam negeri, kita bicara ayam kampung. Kenapa ayam kampung? Nah, ayam kampung kebanyakan, walaupun ada juga ayam kampung yang dipelihara oleh pemiliknya, dikasih makan, dikasih nasi, dikasih segala macam gitu ya. Tetapi tidak semua ayam kampung diperlakukan demikian oleh pemiliknya. Bahkan ada ayam kampung yang benar-benar di kampung yang liar begitu ya. Coba Anda perhatikan bagaimana dia bisa hidup. Iya, dia cari makanan, cari bekas remah-remah. Pokoknya dia cari keliling sana, ada biji-bijian nih. Dia patuk ya, karena ada anaknya dia kasih gitu ya. Terus Anda pikir kalau ayam kampung itu nggak dikasih makan, terus dia nangis-nangis gitu ya. Terus dia mohon sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau tidak kasih aku makanan? Enggak tuh. Ayam kampung nggak pernah nangis nyalahin Tuhan. Dia cari keliling-keliling, ada dapat makanan dipatok, ada dapat makanan dipatok. Kalau dia punya anak, dia kasih sebagian ke anaknya. Nah, demikian juga orang Kristen tidak usah mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Belajar juga sama ayam kampung. Cari, pokoknya cari apa saja yang bisa dipakai untuk dimakan. Pak, cari kerjaan susah, Pak. Ya kalau Anda nggak bisa dapat cari kerjaan di kantor lagi gitu ya, cari kerjaan apa saja. Saya yakin tetap ada. Saya sudah cerita di video-video saya sebelumnya. Anda bisa keliling di satu pertokoan yang misalnya lantai 5, satu persatu toko Anda tanya misalnya. Walaupun rata-rata sekarang orang tidak sedang mencari tambahan karyawan. Tetapi siapa tahu dari 100 toko ada 1 atau 2 yang membutuhkan karyawan. Anda datang saja ke pertokoan itu. Waktu itu saya contohkan di video saya di Linde Teves yang ada 5 lantai, totalnya ada ratusan toko. Ya kan? Anda bisa tanya satu persatu. Butuh karyawan, apa saja deh saya kerja, yang penting saya buat makan. Nggak usah malu-malu, itu contoh. Dan masih banyak lagi. Kalau Anda punya motor, kenapa Anda nggak coba jadi pengemudi Gojek atau Grab? Itu contoh lah ya. Jadi di sini kita bisa melihat contoh ayam, khususnya ayam kampung, yang tidak mengeluh ketika dia tidak diberi makan. Apalagi ayam kampung yang liar, yang benar-benar ada di kampung, bahkan di hutan-hutan. Dia tidak nangis tuh sama Tuhan, Tuhan nggak ada yang kasih aku makan Tuhan. Ya cari kamu, pasti dapat. Pasti. Nggak ada ayam kampung, apalagi ayam kampung di hutan, yang banyak yang mati gitu. Karena nggak ada yang kasih makan. Enggak, dia bisa cari. Nah, sama sebenarnya Tuhan sudah menyediakan rezeki, ya. Tinggal kita yang menjemput. Kita cari rezeki itu. Jangan mengharapkan ada yang lemparkan rezeki itu ke kita. Kita yang harus cari. Persis seperti ayam. Rezekinya ada di pelosok-pelosok hutan gitu ya. Nah, dia harus cari gitu. Ya kalau dia diam aja gitu ya, di bawah pohon, siapa yang mau kasih biji-bijian ke dia? Apalagi kalau benar di hutan. Dia harus cari, dan tidak ada ayam kampung yang komplain. Oke? Nah, jadi Anda sebagai orang Kristen jadi harus belajar ya sama semut, dan khususnya ayam kampung, ayam liar lah gitu ya. Jadi itulah yang Anda harus teladani. Nah, menarik ya, manusia harus meneladani kehidupan dua binatang lemah. Semut yang paling lemah dan juga ayam kampung. Ya.
Nah, dari dua binatang ini ada hikmat yang bisa kita pelajari. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.